Sejak sabuk kelas berat ringan balik lagi ke pinggangnya, hidup Alex Pereira cuma muter di satu pikiran. Bukan soal ranking, bukan soal siapa penantang berikutnya. Isinya cuma satu, Jon Jones. Nama itu bukan sekadar target, tapi obsesi. Lawan yang kalau bisa dia sentuh, statusnya langsung naik level. Bukan cuma juara, tapi legenda. Sekarang arahnya kok berubah. Nggak tertarik lagi main di Gedung Putih yang kabarnya akan berhadapan dengan The Bonds. Teman-teman, padahal sebelum semua ini berantakan di awal tahun, Pereira udah punya peta jalan yang rapi. Jalurnya jelas, langkahnya terukur, dan ujungnya mengarah ke pertarungan super yang bikin dunia MMA berhenti sebentar. Tapi kekalahan dari Magomed Ankalaev ngerusak semuanya. Bukan cuma sabuk yang lepas, tapi momentum juga ikut keriset. Begitu dia balas kekalahan itu dan ngerebut lagi tahtanya, fokusnya langsung balik ke setelan awal. Pereira nggak muter-muter nyebut banyak nama. Dia nggak lagi main aman. Dari semua opsi yang ada, Jon Jones tetap berdiri paling depan. Bukan karena paling gampang, tapi justru karena paling berat. Cedera yang dia dapat di pertarungan terakhir malah bikin dia makin tenang. Nggak panik, nggak ngejar jadwal. Dia ngerasa waktunya bisa ditahan asal satu hal kejadian. UFC ngasih panggung Gedung Putih. Event simbolik, penuh gengsi, dan pas banget buat duel lintas sejarah. Tapi disinilah ceritanya mulai belok, teman-teman. Sinyal dari media sosial Pereira nunjukin kalau rencana itu nggak sekuat yang dibayangkan. Ada obrolan dengan UFC, ada perubahan arah, dan ada kesan kalau Gedung Putih mulai menjauh. Unggahan bareng Dana White bukan kelihatan kayak perayaan, tapi lebih mirip kode keras kalau ada plan yang gagal jalan. Di saat yang sama, Pereira mulai buka-bukaan soal tahun 2026. Opsi yang dia omongin tetap gede, Jon Jones atau perebutan gelar kelas berat. Dua-duanya bukan sekadar pertarungan, tapi pertaruhan. Masalahnya dunia UFC nggak cuma muter di satu kepala. Di kelas berat ringan masih ada antrean panjang. Petarung kayak Carlos Ulberg bukan figuran. Secara gaya, dia berbahaya. Secara timing, dia masuk. Tapi jujur aja, ini bukan laga yang bikin nama Pereira makin meledak. Menang iya, penting iya, tapi nggak bikin warisan lompat jauh. Dan disinilah dilema klasik juara muncul. Main aman dan bersih-bersih divisi atau lompat jauh buat ngejar keabadian. Falei do meu interesse, né, em estar lutando na categoria dos pesos pesados. Eu não sei, eu falei da Casa Branca com Jon Jones. Já tinha falado também de uma luta, né, até lutar no pesado, terceiro cinturão. Mas eu não sei, não tá no meu controle, né? Eu tenho, né, as minhas vontades, mas também estou na expectativa, assim como todo mundo. Kalau benar Pereira dicoret dari rencana Gedung Putih, hampir pasti UFC bakal narik dia balik ke jalur normal. Pertahanan gelar kelas berat ringan. Mimpi lawan Jon Jones bukan mati, tapi jelas dimasukin ke freezer dulu. Naik ke kelas berat juga bukan ide yang disambut semua orang. Curtis Blaydes termasuk yang paling vokal. Dari sudut pandangnya, kedatangan juara lintas divisi justru bikin struktur divisi kacau. Dia percaya juara itu punya tanggung jawab buat nuntasin urusan di rumah sendiri sebelum numpang lewat ke rumah orang. Pendapat itu juga nyambung sama banyak fans. Ambisi boleh gede, tapi fairness tetap nomor satu. Sekarang Pereira berdiri di titik paling rawan dalam karirnya, teman-teman. Di satu sisi ada jalur aman, pertahanin sabuk, hajar penantang, terus kelihatan dominan. Di sisi lain ada jalur berisiko, nunggu momen, ngejar Jon Jones, dan naruh segalanya di satu kartu. Satu hal yang nggak bisa dibantah, apapun keputusan Alex Pereira ke depan, UFC nggak bakal adem, karena setiap kali Poatan melangkah selalu ada dampak. Dan ketika seorang juara mulai mikir antara bertahan atau lompat lebih tinggi, biasanya itu tanda badai gede udah siap datang. Mundurnya Alex Pereira dari rencana tampil di event UFC Gedung Putih bukan cuma kabar biasa, teman-teman. Buat sebagian orang mungkin ini sekadar perubahan jadwal. Tapi buat Jon Jones, ini bisa jadi mimpi buruk paling pahit dalam fase akhir karirnya. Karena satu keputusan itu berpotensi ngerampas momen paling bersejarah yang harusnya jadi panggungnya. Gedung Putih bukan sekadar venue. Itu simbol dan legasi play, dan Jon Jones adalah tipe petarung yang hidup dari momen besar bukan sekadar menang kalah.
Saat wacana UFC tampil di Gedung Putih muncul, semua garis cerita seakan otomatis ngarah ke satu nama. Dan satu-satunya nama yang benar-benar masuk akal adalah Alex Pereira. Bukan sekadar karena status juara kelas berat ringan, tapi karena aura, timing, dan cerita lintas divisinya. Jones versus Pereira di Gedung Putih bukan cuma super fight. Itu adalah mahkota sekaligus penutup buku dan laga yang bikin sejarah MMA naik kelas. Masalahnya, ketika Pereira mulai menarik diri dari rencana itu, semuanya runtuh. Disinilah skenario buruk mulai kebentuk, teman-teman. Kalau Jones cuma realistis melawan Pereira, dan Pereira memilih jalur lain, maka UFC nggak punya pilihan selain ngerem Jones. Bukan karena Jones nggak siap, tapi karena nggak ada lawan yang cukup layak buat dikasih panggung segede itu. Ini bukan cuma soal usia atau cedera, ini soal bisnis, sejarah, dan kontrol narasi. UFC nggak mau Jones tampil di laga biasa setelah semua hype Gedung Putih kebangun. Sekali momentumnya hilang, mereka lebih milih nyimpen Jones daripada ngebakar aset. Ironisnya, semua ini bukan karena Jon Jones salah langkah, justru karena dia terlalu tepat menunggu momen besar. Dan ketika momen itu runtuh karena satu variabel bernama Alex Pereira, Jones jadi korban situasi. Sekarang bola panas ada di tangan UFC dan Pereira. Tapi satu hal udah jelas, pengunduran diri Pereira bukan cuma mengubah rencana, tapi bisa jadi mengubur satu momen terbesar yang seharusnya jadi milik Jon Jones. Okay. You know what tonight told me? There's no fucking way I make the Pereira fight. Okay. John's too big. Great wrestler. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one started the outlaws for profit. Now all I do is write verses. Teman-teman, mundurnya Alex Pereira dari rencana tampil di event UFC Gedung Putih langsung nyisain tanda tanya gede. Terlalu gede kalau dibilang cuma soal jadwal. Terlalu berat kalau dibilang cuma urusan cedera. Karena di balik keputusan itu, ada satu nama yang diam-diam ikut ke bawah arus. Khamzat Chimaev. Nama yang selama ini berdiri di pinggir cerita Pereira, tapi nggak pernah benar-benar hilang dari radar. Chimaev bukan tipe petarung yang nunggu dipanggil, teman-teman. Dia nyamperin juga nyeruduk. Dan dalam beberapa waktu terakhir, dia secara terbuka menebar tantangan ke Pereira. Bahkan sempat muncul narasi bahwa Pereira sengaja menghindar. Bukan karena takut, tapi karena secara risiko, ini pertarungan yang nggak seimbang secara reward. Menang lawan Chimaev, Pereira cuma dapat pujian, kalah reputasi bisa rontok. Tapi justru disitulah masalahnya. Pereira bukan petarung yang hidup dari kalkulator, melainkan hidup dari tantangan. Dan makin keras sebuah tantangan diteriakkan, makin susah buat dia pura-pura nggak dengar. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi berbahaya. Apakah mesin Pereira mulai panas gara-gara Chimaev? Kalau ditarik ke belakang, waktu Pereira masih konsisten ngomong soal Gedung Putih, arah ceritanya jelas. Fokus ke Jon Jones, fokus ke legacy fight, fokus ke momen sejarah. Tapi begitu isu Chimaev makin kencang dan narasi Pereira menghindar mulai beredar, nada ceritanya berubah. Bukan frontal, tapi pelan-pelan. Di dunia UFC, keputusan besar jarang berdiri sendiri, biasanya ada reaksi berantai. Dan sangat mungkin tantangan Chimaev adalah salah satu pemicunya, teman-teman. Secara gaya bertarung, Chimaev adalah mimpi buruk buat siapapun, meski dia harus melompat ke kelas berat ringan setelah ngalahin satu penantang gelar. Tekanan tanpa henti, gulat brutal, dan mentalitas predator, ini bukan sekadar laga simbolik. Dan buat Pereira, ini justru tantangan murni dan bukan pertunjukan. Kalau Pereira benar-benar mempertimbangkan laga ini, maka wajar kalau dia harus ngerem semua rencana lain, termasuk Gedung Putih. Karena pertarungan sekelas Chimaev nggak bisa disiapkan sambil lalu. Ini butuhkan penuh buat keputusan besar. Dalam konteks ini, Gedung Putih justru jadi beban, terlalu terikat narasi politik dan sejarah. Sementara Pereira versus Chimaev itu liar, mentah, dan berantakan, sesuatu yang justru sering bikin UFC paling untung. Kalau benar Pereira memutuskan buat menoleh ke arah Chimaev, maka pembatalan Gedung Putih bukan kegagalan tapi pengorbanan. Dia milih api ketimbang panggung, atau milih risiko ketimbang simbol. Sekarang semua emang masih spekulasi, teman-teman. Tapi di UFC, spekulasi seringkali lebih dekat ke kebenaran daripada pernyataan resmi. Mesin sudah panas, tantangan sudah dilempar, ego sudah terusik. Dan kalau Alex Pereira memang memutuskan untuk menjawab Khamzat Chimaev, maka Gedung Putih bukan prioritas lagi. Perang yang lebih dulu dan sejarah bisa nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.